sekarang saya sudah ada di Pantai Bajulmati ya, salah satu pantai yang pertama kali dibuka oleh masyarakat sini, dan suasananya pun sangat menarik sekali kawan, dengan hamparan pasir, dengan banyaknya pohon pinus di belakang kita ini. Kita lihat ya, cocok sekali ya kita untuk berkem atau untuk kemah ya. Nah, yuk kita simak selanjutnya kawan. Jangan lupa subscribe dan ketik tombol lonceng. Oke? Kawan, sekarang kita sedang ada di hampir perempatan Pantai Bajulmati ya, dimana kita dari arah utara ya. Jadi kita sedang ada di perempatan. Kalau kita ke kanan, nah ke sini berarti arah kita dari Pantai Balikambang ya. Sebaliknya kalau kita ke arah timur, nah ini berarti arah kita dari Pantai Sedang Biru. Namun kita akan terus saja kawan ke depan ya. Kita akan memasuki kawasan wisata Pantai Bajulmati. Oke, terus saja kita akan sampai di pintu gerbang Pantai Bajulmati ya, dimana pada kesempatan siang hari ini saya akan masuk kawasan wisata Pantai Bajulmati dalam kondisi wisata ini ditutup ya kawan, karena sedang mengalami PPKM ya. Oke, terus saja di depan ini kita akan berjumpa dengan tugu atau ikon Pantai Bajulmati, dimana di sana ada seekor buaya yang sedang tegak ya. Nah, ikon Pantai Bajulmati ini baru saja dibangun ya kawan, karena dari zaman dahulu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena ketatnya persaingan antar wisata membuat Pantai Bajulmati mau tidak mau harus direnovasi besar-besarannya. Termasuk tugu ini didirikan sejak 5 tahun silam. Kemudian toko-toko atau warung yang awalnya lebih dekat dengan bibir Pantai Bajulmati kemudian dimundurkan lagi supaya parkir kemudian tempat wisata lebih luas lagi ya kawan ya. Nah, kita akan memasuki Pantai Bajulmati. Kita masuk ke Tugu Watu Bolong, karena di sana Pantai Bajulmati ini ada semacam watu yang memang bolong ya. Nanti kita akan eksplor ke sana. Kita terus saja jalan menuju ke pantai ya. Nah, Pantai Bajulmati ini adalah salah satu pantai yang satu-satunya yang di kawasan Bajulmati yang awal sendiri didirikan sebuah masjid ya kawan. Kemudian disusul dengan Pantai Batu Bengkung yang saat ini juga memiliki masjid tersendiri. Jadi fasilitas ibadah sangat mumpuni. Nah, kita sekarang sudah memasuki kawasan Pantai Bajulmati ya. Seperti apa kondisinya dan bagaimana perkembangannya di tahun 2000 ke atas ini. Nah, di tempat kita ini sangat dilarang sekali ya oleh pihak lembaga untuk mandi ya di laut, karena sangat berbahaya. Kawan-kawan harusnya selayaknya ya membaca apa yang menjadi peraturan di pantai wisata ini, karena itu merupakan suatu kebaikan dan perhatian tersendiri untuk kita sebagai wisatawan ya. Oke, yuk kita lanjut. Pantai Bajulmati. Nah, di depan kita ini sekarang ada di bibir Pantai Bajulmati dengan ciri khas ada dua batu yang saling berhadapan ya kawan. Nah, ini yang menjadi ciri khas Pantai Bajulmati dan paling dekat kelihatannya dari Pantai Bajulmati. Yuk kita menelusuri, kita mengeksplor seperti apa sih Bajulmati itu, kemudian bagaimana arus ombaknya, yang paling berbahaya di mana, sekaligus kita eksplor atau jelajah pasir-pasir yang begitu bagus, pohon pinus yang begitu indah. Oke, yuk kita mulai dari ombak dulu ya kawan. Nah, Pantai Bajulmati ini memang ombaknya terkenal sekali dengan ombaknya yang sangat besar ya kawan. Jadi kawan-kawan jika mandi di sini oleh pengurus lembaga pantai wisata ini dilarang sekali untuk berdekatan di bibir pantai.
berdekatan dengan ombak, apalagi sampai mandi ya kawan. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena di Pantai Bajulmati ini terdapat dua arus yang berlawanan ya kawan. Ini banyak titik-titik ya, mulai dari sana, kemudian dari sini ini sampai sini, sampai ke sana pun itu juga banyak sekali dua arus yang berlawanan. Oleh sebab itu banyak sekali atau hampir tiap tahun terjadi laka laut ya. Nah, kenapa? Karena mereka mengabaikan peraturan atau lalai dengan tingginya ombak yang sangat ganas ini kawan. Nah, di sini ini namanya watu bolong. Nah, orang menyebutnya watu bolong karena ada ciri khas watunya yang bolong kawan. Itu di sana tuh ya. Nah, ini watunya bolong dan banyak sekali orang ketika kesini pasti orang akan berteduh di sini. Padahal di sini bahaya ya kawan. Nah, ini ada tulisannya berbahaya. Berbahaya. Di sini di samping anginnya kencang, terkadang air laut atau ombak pun sering sampai ke sini ya kawan, sampai ke batu ini. Nah, dari sekitaran sini. Ini dapat kita ketahui sekitaran sini ini banyak sekali atau pasir yang naik ke atas itu diakibatkan karena diseret oleh ombak ke bibir pantai. Nah, tidak dianjurkan sekali untuk daerah sini ini. Dan perlu diketahui bahwasanya dua arus yang sempat saya sebutkan tadi depan, dua arus yang dimaksud di sini adalah dua arus yang berlawanan ya kawan. Jadi titik-titik ya di daerah bibir pantai ini memang tidak kelihatan jika ada dua arus, tapi akan kelihatan apabila kawan-kawan ini mandi. Akan terasa ketika kawan-kawan ini mandi. Nah, ya. Kenapa berbahaya? Iya, karena ada arus bawah dan ada arus atas. Arus bawah ini bila mana arus atas sedang ke bibir pantai, maka arus bawah ini ke selat pantai kawan. Jadi itu yang akan menyebabkan orang terseret ombak karena dibawa oleh arus bawah. Nah, itu makanya sangat berbahaya sekali kawan untuk mandi di sini. Oke, jadi kenapa harus mandi? Kita nikmati saja pantainya ya, karena indah sekali ya seperti ini kawan. Nah, indah sekali kan. Kenapa harus mandi? Saya kira menikmati indahnya alam wisata pantai Bajulmati ini sangat menarik dan sangat cukup sekali ya. Nah, ini. Jadi Pantai Bajulmati ini awalnya sampai itu kawan. Sampai mentok ya pasir itu. Karena terjadi pemekaran wilayah wisata, maka terjadilah pemecahan 4 pantai. Pertama Bajulmati, kemudian ada Ungapan, kemudian ada Jelangkung, ada Pantai Kangen, ada pantai ya ini kawan. Jadi ada 4 ini ya. Ini di daerah sana ini saja pun di daerah sini ini ada 3 pantai, ada 2 pantai, Pantai Kangen dan Pantai Jelangkung. Nah, seperti ini kawan. Menarik ya. Yuk kita lihat saja terus. Dan jangan lupa subscribe ya kawan. Nah, oke. Nah, di sini ini memang asik kawan. Memang menarik sekali di sini ini. Tapi kondisi ombaknya kapan saja bisa ke bibir pantai dengan tanpa isyarat ya kawan. Oleh sebab itu sangat berbahaya di sini. Nah, bahkan di sini ini banyak sekali orang yang terseret ombak oleh arus bawah ya. Bukan dari hal-hal yang aneh-aneh kawan ya, seperti anggapan orang primitif mungkin ada sempat sudon ke makhluk yang sana manusia ini ya. Padahal di sini memang tempatnya memang sangat berbahaya dengan arus bawah. Oke, yuk ke sana terus. Kita akan ke timur. Kalau kita arah kita ini ke timur, berarti kita akan ke sana kawan. Jadi di mentok atau notok di pasir itu namanya Pantai Ungapan. Yang dulu sebelum dibuka Pantai Ungapan memang ada milik Bajulmati ya kawan. Setelah diakuisisi oleh masyarakat sepakat untuk membuka pintu wisata kembali di sana, akhirnya terbentuklah wisata Pantai Ungapan. Nah, seperti ini kawan.
Dan meskipun ombaknya besar, di sini tidak pernah ada orang yang main selancar ya kawan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, sangat berbahaya sekali ombaknya. Berbahaya sekali arus bawahnya ya. Yuk kita sedikit mendekati, tapi tetap waspada dan hati-hati dengan arus dan terjangnya ombak. Selain menjadi objek wisata, Pantai Bajulmati ini juga dijadikan sebagai mata pencarian orang mancing ikan ya. Istilah orang sini mancing pasiran. Nah, sebagaimana di depan kita ini ada orang yang hendak ingin mancing ya kawan. Nah, itu ya. Nah, kita terus kawan, terus saja. Kemudian kita akan kembali lagi, akan melihat, mengeksplor pohon-pohon pinus ya. Menariknya di sini ini Pantai Bajulmati ini semenjak ada pohon pinus yang begitu bagus, banyak sekali pengunjung yang datang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing kawan. Yuk, sekarang kita cukup sampai di sini, karena kalau kita ke timur terus itu menjadi wilayah Pantai Unggapan ya kawan. Sudah saya explore di video sebelumnya. Baik, kita sekarang akan melihat indahnya pinus ya, pepohonan pinus yang usianya sekitar 5 tahun ya kawan. Sudah bisa dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan bisa dijadikan sebagai objek wisata maupun untuk camp atau camping bagi teman-teman yang ingin sini. Capek. Nah, jadi luasnya hampir 700 meter ya kawan, pohon pinus ini. Tapi sayangnya pohon pinus ini semenjak ada penerapan dari pemerintah, PSBB atau lockdown atau PPKM ini, pantai tidak begitu terurus ya, karena di samping pengunjungnya juga dibatasi, bahkan ditutup sekarang. Oleh sebab itu maka karyawan pun ikut istirahat ya kawan. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Yuk kita ke sana. Pantai Bajulmati ini adalah salah satu pantai yang paling pertama dibuka oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan Pantai Sendang Biru itu milik Sumber Manjing, maka Kecamatan Gedangan juga memiliki Pantai Bajulmati. Kemudian Pantai Bantur juga memiliki Pantai Balikambang. Dan akses sebelum ada JLS, jalur lintas selatan, ini masih sulit sekali untuk jalur ketiga pantai ini awalnya kawan. Tapi dengan seiring perkembangan wisata, maka banyak sekali wisata atau pembukaan wisata baru, nah, seperti di Gua Cina, Pantai Tula Asmara, kemudian di Kecamatan Gedangan ada Unggapan, ada Pantai Jolangkung atau Batu Bengkung, kemudian juga ada Parangtowo, dan di Kecamatan Bantur ada Pantai Balikambang, ada Pantai Jumeneng dan sebagainya. Ini adalah pantai-pantai yang baru ya kawan, baru saja dibuka. Oke, seperti ini kawan, jadi kotor sekali ya.
Nah, ini berselerakan sampahnya karena para anggota lembaga sedang beristirahat untuk menikmati gimana masa-masa lockdown ya. Nah, ini. Yuk kita istirahat di sini dulu kawan. Kita melihat bagaimana indahnya pantai Bajulmati. Dan Pantai Bajulmati ini juga sama dengan wisata-wisata yang lain ya kawan. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada, seperti masjid. Jadi salah satu pantai wisata Bahari Malang Selatan yang satu-satunya pantai yang memiliki masjid di wilayah Gajah Rejo. Yang pertama kali ada yaitu di Pantai Bajulmati, kemudian dibangun lagi masjid di kawasan Pantai Batu Bengkung ya. Kemudian di sini juga tersedia warung-warung makan yang murah dan ada daftar harganya. Kemudian ada kamar mandi dan sebagainya. Ada aksesoris mandi untuk kolam ya, karena di Pantai Bajulmati ini ada kolam renang bagi anak-anak yang ingin memandi tapi tidak mandi di bibir pantai. Dan di sini juga disediakan Pantai Kondang Anyar. Ada Pantai Kondang Anyar yang di awal tadi sudah kita lihat bahwa di sana ada pemancingan ya kawan. Di antara salah satu penunjang dari wisata ini adanya tempat lokasi pemancingan. Dan di Kondang Anyar ini banyak orang yang mandi di sana karena di sana bukan pantai tapi semacam kondang ya. Jadi air dari laut tapi tidak mengalir ya. Nah, seperti ini ya kawan, indahnya Pantai Bajulmati sekaligus indahnya pohon pinus ya. Jadi kawan-kawan jika kesini tidak akan nyesel deh. Karena apa? Karena melihat pantainya yang sangat indah, ombaknya yang begitu bagus, kemudian ada di bawah pinus yang dengan semilirnya angin yang sangat adem, insya Allah akan betah. Tetap jaga, tetap waspada dan berhati-hati. Jangan sampai lengah, insya Allah akan selamat. Oke kawan, dari kami Sisi Spot, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.